Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdansyah dari kelas pemasaran I ingin menganalisa tentang marketing plan Greenfield. Sejarah Greenfield berawal dari peluang pasar susu Indonesia. Pada tahun 1990, Indonesia lebih banyak melakukan impor untuk produk susu karena tidak tersedia peternakan sapi perah komersial. Namun sebenarnya sumber daya alam serta tenaga kerja di Indonesia tersedia. Peluang berupa permintaan tinggi, sumber daya alam yang banyak, serta tenaga kerja memadai menjadi alasan baik peluang membangun greenfields di Indonesia. Greenfields didirikan oleh sekelompok pengusaha dari Indonesia dan negara Australia. Peternakan sapi pertama terletak di Desa Babadan di dataran tinggi Malang, Jawa Timur pada tahun 1997. Seluruh fasilitas pengolahan baru mulai beroperasi pada Juni tahun 2000. Kualitas dari UHT atau Ultra High Technology dari ACL atau Extended Shelf Life dari Greenfields merupakan kualitas tertinggi di dunia serta memenuhi standar mikrobiologi. Populasi sapi perah untuk peternakan Greenfields mencapai 10.000 ekor dengan jenis Holstein dan Jersey. Selain mendistribusikan produknya untuk domestik, Greenfields juga memenuhi permintaan dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan beberapa kawasan sekitarnya lagi. Selanjutnya, analisa SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan utama PT Greenfields Indonesia terletak pada produknya yang merupakan produk susu premium yang terbilang masih langka. Susu premium tersebut dihasilkan dari sapi-sapi yang diimpor langsung dari Australia, tetapi dikembangbiakan di Indonesia dan ditempatkan pada habitat yang dibuat sedemikian rupa agar sapi tersebut mampu menghasilkan susu berkala dengan kualitas yang tidak kalah dari kualitas susu asal Australia. Fasilitas pemerahan susu yang dimiliki oleh Greenfields juga merupakan fasilitas dengan teknologi tinggi, di mana proses pemerahan susu sama sekali tidak tersentuh dengan tangan manusia. Yang kedua, weakness. Brand Greenfields ialah brand yang baru dan belum dikenal baik secara lokal maupun global. Brand asal Indonesia ini memiliki citra yang buruk di pasar luar negeri karena kualitas yang tidak konsisten. Yang ketiga yaitu opportunity. Banyaknya ekspatriat di Indonesia dan gaya hidup sehat yang mulai menjadi gaya hidup membuat produk susu premium milik Greenfields memiliki pangsa pasar tersendiri. Dan yang terakhir ada threat. Ancaman yang terbesar bagi Greenfields datang dari dalam Indonesia sendiri, di mana market share untuk produk susu cair secara keseluruhan selama ini telah dikuasai oleh pemain-pemain lama. Ancaman lain yang juga datang dari Indonesia adalah sedikitnya penduduk Indonesia yang mengkonsumsi susu. Selain disebabkan masalah budaya, masalah ekonomi juga menjadi hambatan tersendiri. Selanjutnya ada tujuan market. Greenfields menjaga semua tahapan untuk menghasilkan susu segar berkualitas terbaik, mulai dari peternakan sapi, pemerahan susu, pengemasan, hingga tiba pada tujuan akhir distribusi. Proses yang sepenuhnya otomatis dan terintegrasi dari pasteurisasi, sterilisasi, hingga pengemasan dikendalikan oleh Programmable Logic Controller atau PLC yang menjamin proses tersebut berjalan lancar dan tidak ada kesalahan. Susu segar dari peternakan Greenfields telah melewati proses pasteurisasi untuk menghancurkan patogen, spora, mikroorganisme yang tidak baik. Akan tetapi kesegaran dan nutrisi dari susu segar pasteurisasi Greenfields tetap terjaga. Selanjutnya ada strategi marketing. Yang pertama, produk.
Produk Greenfield secara umum adalah produk susu cair dengan kualitas premium. Produk tersebut dihasilkan dari sapi perah yang berasal dari Australia yang dikembangbiakan di Indonesia dengan menciptakan habitat yang menyerupai habitat aslinya di Gunung Kawi. Setelah susu tersebut diperah, susu tersebut diolah melalui fasilitas dengan teknologi tinggi yang seluruhnya prosesnya dilakukan oleh mesin. Kualitas premium yang disebutkan telah diakui oleh berbagai sertifikasi dalam hal standar internasional. Yang kedua, price. Dengan produk premium seperti yang sudah dijelaskan pada poin produk, Greenfield merupakan produk yang memiliki segmen pasar menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan biaya peralatan dan pengasuhan sapi perah miliknya lebih mahal. Walaupun begitu, harga produk susu Greenfield tidak akan jauh beda melebihi produk susu impor yang sudah memiliki brand terkenal dan kualitas yang telah diakui. Namun dengan harga yang tidak akan jauh melebihi produk susu impor, akan membuat produk susu Greenfield tidak akan mampu bersaing karena brand Greenfield sendiri akan dianggap sebagai produk kelas kedua dan bukannya produk premium. Yang ketiga, place. Sebagai produsen produk susu cair, jalur distribusi yang digunakan oleh Greenfield adalah supermarket dan hypermarket. Hal tersebut dikarenakan segmentasi pasar susu Greenfield yang merupakan mereka yang berpendapat menengah ke atas. Dan yang terakhir adalah promotion. Strategi promosi yang digunakan oleh Greenfield adalah strategi push, di mana brand Greenfield sendiri merupakan sebuah brand yang baru di pasar. Promosi yang dilakukan sangat menggantungkan diri pada distribusi dan iklan melalui media massa maupun media elektronik untuk mengedukasi pasar. Selanjutnya target market, yaitu anak bayi dan balita, ibu menyusui dan ibu hamil, dan usia lanjut. Produk dairy yang umumnya dikonsumsi oleh penduduk Indonesia adalah susu bubuk yang digunakan untuk pembuatan krim, skim milk, susu khusus bayi dan balita, dan susu khusus ibu menyusui dan ibu hamil. Susu kental manis, susu siap konsumsi seperti susu segar, UHT, dan susu pasteurisasi, dan sebagian kecil lainnya untuk produk berbahan dasar susu seperti keju, mentega, es krim, dan yogurt. Susu bubuk dan susu siap konsumsi ialah dua produk yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk dengan pendapatan menengah ke atas. Strategi kompetitif Greenfield yang paling bijak untuk mengembangkan sayapnya ialah menuju pasar luar negeri, di mana mereka tidak harus bersaing langsung dengan pasar dalam negeri. Karena permintaan susu di luar negeri adalah susu dengan kualitas premium, didukung dengan produk premium yang berasal dari bahan baku berkualitas tinggi dan fasilitas pengolahan berteknologi canggih, Greenfield memiliki keunggulan tersendiri di dalam kualitas produknya. Ditambah dengan harga produk yang berasal dari Indonesia yang relatif murah. Oleh sebab itu, Greenfield memiliki keunggulan tambahan di pasar luar negeri. Produk susu cair, terutama susu pasteurisasi seperti yang diproduksi oleh Greenfield, memiliki kendala utama pada umur simpan yang terbilang singkat, yaitu sekitar 14 hari. Strategi yang paling cocok digunakan oleh Greenfield adalah strategi dual expansion. Dual expansion ialah strategi di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa dengan cara promosi yang sama dengan dilakukan di negara asalnya. Cara ini tidak selalu berhasil digunakan karena setiap pasar berbeda-beda. Namun tidak menutup kemungkinan cara ini berhasil digunakan pada pasar yang memiliki kemiripan dengan negara asal produk. Strategi dual expansion ini biasa digunakan untuk menghemat biaya. Taktik implementation. Sebagai perusahaan susu salah satu di Indonesia yang memproduksi susu khusus untuk anak-anak dan keluarga dengan merek Greenfield yang juga dikenal dengan sebagai pasteurisasi, Greenfield tercatat telah sukses menghadirkan customer engagement dengan para peternak sapi perah lokal di Indonesia di program inisiatif sosial berkelanjutan bertajuk Dairy Development Program
Program tersebut telah digelar sejak 1996 hingga sekarang. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. PT Greenfields tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran susu Greenfields, tetapi harus tetap menjaga kualitas produk agar tetap menjadi yang terbaik. PT Greenfields juga harus melakukan inovasi dan pengembangan terus-menerus. Promosi juga harus lebih efektif dan efisien agar produk yang sudah dikenal ini akan terus diminati dan tidak kalah dalam persaingan dengan kompetitornya. Sekian analisa susu Greenfields dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.